warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an alladzi a'dama bi ni'mati khatmil Qur'an. Assalatu wassalamu ala man unzila 'alaihil Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihil hadi ila dinil Islam wal iman washabihi wa man tabi'ahum ila siratil ihsan. Yang terhormat Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah Diwonosobo, yang terhormat Kaprodi PAI Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah Diwonosobo, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan saat ini, dalam video ini saya dapat menyampaikan tugas akhir nanti mata kuliah Ulumul Hadis. Semoga tidak terjadi apapun, amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tergolong ahlu syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri Amin Saputro dari kelas PAI 3D dengan NIM 2020010115. Dalam kesempatan kali ini, atau tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai tugas akhir atau UAS, ujian akhir semester 3 mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh beliau Bapak Salis Irfan Fuadi, Magister Pendidikan. Semoga dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezeki yang barokah, dan selalu diberi kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menyalurkan ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Sains Al-Quran keseluruhan, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu hadis. Nanti ada macam-macam hadis dan pokok-pokoknya. Kemudian nanti bila saya menemukan, saya kasihkan contohnya, dan juga hukum dari masing-masing hadis tersebut. Dari pembahasan pertama, yaitu pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Dari tiap-tiap dua ilmu hadis tersebut pastilah memiliki dasar-dasar yang harus kita ketahui dan kita kuasai. Mengapa? Agar orang yang memulai atau mempelajarinya benar-benar mengerti itu hadis apa, dan mengerti hukum itu hadis yang bagaimana, sehingga kita tidak menyalahgunakan atau menyalah tempatkan hadis tersebut dalam suatu keadaan. Batasan ilmu hadis diroyah yang lebih dikenal dengan ilmu mustalah hadis adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan untuk mengetahui hal ihwal, sanad dan materi hadis, cara-cara penerimaan dan penyempurnaan hadis, serta sifat-sifat
para perawi, dan lain-lainnya. Objek ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan, sehubungan dengan kesohihan, hasan dan dhaifnya. Kemudian buah atau faidah dari ilmu hadis diroyah adalah dapat mengetahui hadis yang sahih. Penyusun pertama ilmu hadis diroyah ialah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahumuz. Beliau memberi judul karya tulisnya itu dengan Al-Muhaddis Al-Fasil. Nama disiplin ilmu pengetahuan ini adalah ilmu hadis diroyah, disebut juga dengan ilmu mustalah hadis. Pengambilan ilmu hadis diroyah adalah dari hasil penelitian terhadap perilaku dan keadaan para perawi hadis. Hukum mempelajari ilmu hadis diroyah adalah fardu ain bagi orang yang sendirian dalam mempelajari dan fardu kifayah apabila jumlah orang yang mempelajarinya banyak. Perbandingan ilmu hadis diroyah dengan ilmu lainnya jelas berbeda jauh. Keunggulan ilmu hadis diroyah jelas yang merupakan ilmu pengetahuan yang paling mulia. Sebab dengan ilmu pengetahuan ini hadis yang harus diterima dan yang harus ditolak dapat diketahui. Persoalan ilmu hadis diroyah adalah persoalan yang berkaitan dengan ucapan. Setiap hadis yang sahih itu dapat digunakan sebagai bukti atau dalil. Kemudian hadis riwayah, ilmu hadis riwayah. Batasan ilmu hadis riwayah adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara pengutipan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ikrar atau pengakuan maupun sifat Nabi Muhammad SAW. Objek ilmu hadis riwayah adalah pribadi Nabi Muhammad SAW, yakni sesuatu yang khusus berkaitan dengan beliau. Sangat berbeda dengan objek dari ilmu hadis diroyah tadi, bahwasanya adalah untuk mengetahui sanad, matan, sehubungan dengan kesohihan, hasan dan dhaifnya. Ya, seimbang dengan tadi penjelasan adalah penjelasan dari perbedaan antara ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Dari objeknya saja terlihat sangat jelas. Kemudian buah atau faidah ilmu hadis riwayah adalah untuk menghindari kesalahan mengutip terhadap hal-hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk buah atau faedah ilmu hadis diroyah tadi adalah dapat mengetahui bahwa itu adalah hadis sahih, hasan maupun hadis dhaif. Kalau tadi penyusun pertama ilmu hadis diroyah ialah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahumuz. Lalu penyusun pertama atau perintis ilmu hadis riwayah adalah Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri pada masa kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz atas instruksi beliau sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Lagi, dalam pengambilan ilmu hadis diroyah tadi adalah dari hasil penelitian terhadap perilaku dan keadaan para perawi hadis. Sedangkan pengambilan ilmu hadis riwayah adalah dari perkataan, perbuatan dan ikrar atau pengakuan-pengakuan Nabi Muhammad SAW. Hukum mempelajari ilmu hadis riwayah adalah fardu ain jika tidak ada orang lain yang mempelajarinya, dan fardu kifayah jika jumlah orang yang mempelajarinya banyak, sama seperti mempelajari ilmu hadis diroyah tadi. Kedudukan ilmu hadis riwayah termasuk ilmu pengetahuan yang paling mulia.
sama mulianya dengan mempelajari ilmu hadis dirayah. Karena mempelajari ilmu hadis riwayah juga dapat diketahui cara-cara mengikuti dan mematuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian istilah-istilah yang biasa digunakan oleh para ulama ahli hadis, ada beberapa istilah. Yang pertama adalah al-hadis, yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, ikrar atau pengakuan maupun sifat. Yang kedua, khobar. Menurut pendapat yang sahih, khobar itu sama dengan al-hadis. Ada pendapat lain mengatakan bahwa al-hadis dan al-khobar itu berbeda. Kalau al-hadis hanya terbatas pada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan al-khobar terbatas pada apa yang datang dari selainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa al-khobar itu lebih luas dan umum daripada al-hadis, sebab al-khobar mencakup apa yang datang dari Nabi dan selainnya. Sedangkan hadis apa yang hanya terbatas pada apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, al-athar. Menurut pendapat yang otentik, al-athar itu sama dengan al-hadis. Ada yang mengatakan bahwa al-athar itu adalah hadis mauquf, yaitu apa saja yang datang dari sahabat. Kemudian yang keempat, as-sunnah. Menurut salah seorang ulama, sunnah itu sama dengan al-hadits. Di samping itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa al-hadits itu hanya terbatas pada ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan as-sunnah lebih umum, mencakup perkataan, perbuatan, pengakuan atau ikrar dan sifat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, matan adalah pembicaraan atau kalam atau materi berita yang di-offer oleh sanad yang terakhir. Yang keenam, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan pada matnul hadis. Ketujuh, isnad. Isnad adalah usaha seorang ahli hadis dalam menerangkan suatu hadis yang diikutinya dengan penjelasan kepada siapa hadis itu disandarkan. Pendapat lain mengatakan bahwa al-isnad itu sama dengan sanad. Yang kedelapan adalah musnid. Musnid ialah orang yang meriwayatkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Yang kesembilan adalah al-musnad, adalah sebutan umum kitab kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau lebih, seperti Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Kadang-kadang musnad disamakan dengan sanad dan dipakai pada sebagian nama sesuatu macam hadis, sebagaimana akan diterangkan nanti insya Allah. Yang ke-10 adalah al-muhaddis. Al-muhaddis adalah orang yang hafal banyak hadis dan mengetahui keadilan atau sisi positif dan kelemahan atau sisi negatif dan kelemahan sisi negatif para rawi. Yang ke-11 adalah al-hafidh. Al-hafidh ialah orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Yang ke-12, al-hujjah ialah orang yang hafal 300.000 hadis lengkap dengan sanadnya. Yang ke-13 atau yang terakhir adalah al-hakim, adalah orang yang menguasai seluruh sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis dan isnad dari segi makbul atau diterima dan mardud atau ditolak sebagai hujah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Dari tiap-tiap satu dari bagian hadis tersebut memiliki beberapa macam berdasarkan tingkat kekuatan dan kelemahannya. Yang pertama adalah hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih itu sendiri
adalah yang pertama, sanadnya bersambung. Maksudnya rawi dalam sanad hadis bertali temali, tidak ada yang gugur. Mohon maaf. Sanadnya bersambung maksudnya rawi dalam sanad hadis bertali temali, tidak ada yang gugur seorang pun. Dengan demikian berarti tiap-tiap rawi pasti mendengar langsung dari gurunya. Oleh karena itu hadis mu'allaq, hadis mu'addal dan al-mursal dan al-munqati tidak termasuk hadis sahih sebab sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, sang perawi harus bersikap adil. Artinya adil dalam periwayatan. Maksudnya rawi hadis mesti orang Islam, dewasa, berpikiran sehat, selamat dari perbuatan dosa besar atau dosa kecil yang terus-menerus, bebas dari hal-hal yang menodai kepribadian, misalnya makan di pasar, berjalan tanpa alas kaki, atau tidak memakai tutup kepala. Oleh karena itu, riwayat orang yang fasik dan tidak dikenal kepribadian dan tingkah lakunya tidak dapat dikategorikan sahih karena belum jelas keadilannya. Kemudian yang ketiga, dhabit. Dhabit artinya kuat ingatannya. Dhabit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dhabitus sodri, adalah ingatan rawi itu benar-benar kuat, menyimpan dalam pikirannya apa yang dia dengar, dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapanpun dan dimanapun saja dikehendaki. Kemudian yang kedua adalah dhabitul kitab, artinya rawi itu kuat ingatannya berdasarkan buku catatannya yang dia tulis sejak dia mendengar atau menerima hadis, dan dia mampu menjaga tulisan itu dengan baik dari kelemahan apabila dia meriwayatkan dari kitabnya. Hal ini berlaku pada zaman pertama periwayatan hadis di masa lampau. Sedangkan untuk zaman sekarang cukup berdasar kepada naskah-naskah yang telah disepakati kesahihannya. Kemudian ada istilah lagi dhabitut tam, maksudnya ingatan atau hafalan yang sempurna dan tidak cacat. Karenanya orang-orang yang kadang-kadang baik ingatannya dan kadang-kadang lupa tidak dianggap sebagai orang yang sempurna ingatan atau hafalannya. Oleh sebab itu hadis hasan li dzatih termasuk bagian ini, sebab di dalamnya tidak dicantumkan syarat dhabit yang sempurna. Yang keempat adalah kejanggalan. Maksudnya cacat yang ada pada hadis yang dari segi lahir hadis tersebut dapat diterima, tapi setelah diselidiki dengan seksama jalur periwayatannya ternyata mengandung cacat yang menyebabkan hadis itu ditolak. Misalnya hadis mursal atau munqati yang diriwayatkan secara muttasil. Hadis sahih li dzatih adalah hadis yang sanadnya bersambung-sambung, diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna hafalannya dari orang yang sekualitas dengannya hingga akhir sanad, tidak janggal dan tidak mengandung cacat yang parah. Yang kedua, hadis hasan li dzatih. Hadis hasan li dzatih adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, bersambung-sambung sanadnya, tidak mengandung cacat dan tidak ada kejanggalan. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Amir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati li amartuhum bisiwaqi inda kulli shalah. Artinya, kalau sekiranya aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, pasti aku perintahkan mereka bersiwak tiap-tiap akan sholat. Dalam sanad hadis riwayat Imam At-Tirmidzi tersebut terhadap rawi yang bernama Muhammad bin Amir, menurut ulama ahli hadis, dia dinilai kurang kuat hafalnya, sehingga hadis tersebut dinilai sebagai
hadis hasan li dzatih. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis hasan li ghairih, yaitu hadis yang sanadnya tidak sepi dari orang yang tidak jelas perilakunya atau kurang baik hafalannya dan lain-lain. Hadis hasan li ghairih ini harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bukan pelupa yang banyak salahnya dalam hadis yang diriwayatkan. Yang kedua, tidak tampak ada kefasikan pada diri perawinya. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan benar-benar telah dikenal luas karena ada periwayatan yang serupa dengannya atau semakna yang diriwayatkan dari satu jalur lain atau lebih. Kemudian yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi satu syarat makbul atau syarat diterima atau lebih. Hadis dhaif itu banyak cabang dan bagiannya. Tingkat kedhaifan hadis dhaif tingkat kedhaifan hadis dhaif itu berbeda-beda menurut bobot, ringan atau berat kedhaifan sanad dan matanya. Hukum hadis dhaif, sebenarnya hadis dhaif itu bisa diamalkan selama kedhaifannya tidak terlalu parah, tetapi tetap dengan syarat hadis yang dhaif itu masih di bawah satu hadis yang dapat diamalkan, sahih dan hasan maksudnya. Yang kedua, dalam mengamalkan hadis dhaif harus dengan itikat untuk berhati-hati. Kemudian sikap pakar hadis terhadap hadis dhaif. Kedhaifan satu hadis menurut pakar ilmu mustalah hadis tidak pasti, bahwa ia tidak sahih dan tidak hasan, sebab boleh jadi hadis yang dhaif itu hakikatnya sahih atau hasan. Demikian pula hadis sahih maupun hasan menurut mereka tidak pasti bahwa hakikatnya sahih atau hasan, sebab boleh jadi jika ada kesalahan dan kealpaan pada orang yang adil dari kebenaran, ada pula orang yang tidak adil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada panjenengan Bapak Salih Irfan Fuadi selaku pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis. Atas segala kekurangan dan kehilafan saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda. Semoga apa yang telah Anda panjenengan sampaikan kepada kita, kepada kami, dan kepada saya khususnya dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan orang-orang di sekitar kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.